Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya akan memberikan suatu cara bagaimana menghubungkan dari hotspot HP, kita gunakan ke router, dan dilanjutkan ke access point untuk dibagi. Terserah teman-teman mau pakai untuk hotspot, ya, pertama-tama teman-teman setting dulu untuk IP addressnya, masuk ke pengaturan komputer, kita setting sesuai dengan IP access point, gateway-nya kita isi 1. Oke, next ke IP gateway. Kalau sudah masuk, langsung kita buka browser saja, kita masuk ke default gateway yang tadi sudah kita masukkan IP komputer supaya terbaca ke alat, karena ini alamat untuk masuk ke alat access point. Kita masukkan username-nya, ingat ya username-nya sesuai yang punya teman-teman. Kalau default sih biasa admin untuk PP-Link sendiri. Kita ganti nama WiFi-nya, terserah teman-teman lah. Yang enaknya bagaimana kita ganti. Pilihlah negara, lalu kita save. Sudah tersave. Berikutnya kita buka security, pilih WPA 2 PSK. Kenapa WPA 2 PSK? Karena keamanannya sangat bagus, cukup bagus lah. Passwordnya bebas, yang mudah diingat saja. Kita save. Wireless reference tidak perlu. Kita ke DHCP ya, kita disable saja DHCP-nya, karena nanti IP-nya kita akan ambil dari IP router yang sebentar kita akan buat. Dia akan membroadcast IP DHCP ke PP-Link access point. Dia lagi restart, lagi reboot alat, ditunggu saja proses rebootnya ya, kurang lebih 1 menit lah. Jangan lupa sediakan rokok biar bisa hisap sambil tunggu, karena kata orang menunggu itu membosankan. Oke, sudah komplit. Wireless ini namanya sudah terganti, wireless security juga kita sudah disable. Default gateway-nya tetap 01. Kalau mau dirubah juga tidak jadi masalah, tapi nanti tetap IP statik di komputernya tetap harus dirubah juga, disesuaikan. Dan sudah terhubung ke MikroTik. Oh, saya lupa, sebelumnya itu kabel yang kita gunakan dari access point ke router kita pindahkan langsung ke router, terserah mau di port berapa. Modenya kita pancing dulu ya, pakai modenya HP access point.
kita lakukan scan, tapi sebelumnya kita buat profil dulu untuk security-nya, profil security. Terserah namanya mau di siapa. Bagian ini tidak boleh salah. Untuk passwordnya kita masukkan password hotspot yang kita bagikan, contoh dari HP atau mau sambung dari antena atau apa begitu. Passwordnya harus kita masukkan ya. Ini aja teman-teman. Oke, apply, oke. Profilnya simpan. Langsung saja kita start. Kita konekkan saja. Iya, modenya terganti dengan otomatis menjadi stasiun. Kita masukkan profil yang tadi, security profile. Kita play. Kita buka traffic. Kita lihat TX-nya sudah jalan. Oke. Kita lakukan uji coba ping dan belum masuk. Kita buka address di sini. Oh, IP-nya IP default. Kita biarkan dulu. Kita buka DHCP client. Kita buat DHCP client 91. Addressnya akan otomatis terbaca. Dan hasilnya sudah masuk. Kita tambahkan IP kedua. IP untuk ke klien. IP untuk ke klien pertama, untuk contohnya hubungkan ke laptopnya kita seperti ini. IP kedua ini yang di broadcast untuk user, untuk pengguna. Kita pilih header 3, header 2 karena belum terhubung. Karena kita masih pakai header 3, kita buatkan sekalian DHCP servernya biar dia broadcast IP-nya. Kita buatkan routing dia dulu, routing grid. Masukkan hanya networknya saja, network dari setiap IP yang kita punya. Masukkan ke setiap network. Sampai ketiga, dari header 3 WLAN 1 dan header 2 agar dapat di routing. Kita jalankan testing ke IP access point. Sudah berhasil. Kita jalankan ping untuk klien, masih belum berhasil. Kita tambahkan DHCP server untuk header 2, untuk ke klien, untuk ke server. Masih belum berhasil. Kita
cek IP dulu. Di reboot dulu, kita reboot. Ya kurang lebih hampir 1 menit lah proses rebootnya. Oke, sudah masuk. Kita cek IP kembali lagi. Sudah dapat ya, 44. Kita tes ping, masih belum masuk. Time out, paketnya belum sampai. Oke. Intinya kalau sudah time out berarti paketnya sudah sampai, kliennya sudah berhasil. Tinggal masih ada satu masalah lagi. Saya cari tahu dulu ini apa masalahnya ini. Saya cek dulu ini pengaturan TP-Link-nya, access point-nya saya cek dulu. Masih time out ya. Oh, masalahnya di firewall, di NAT firewall. Oke, kita ganti saja pakai SafeNAT. Actionnya pakai Masquerade. Play. Oke. Oke, kita coba jalankan tes pingnya. Oh iya, sudah berhasil, sudah masuk. Metode yang digunakan, saya pakai point to multi point. Untuk implementasinya banyak, terserah dari teman-teman mau buat untuk dari antena ke antena terus diturunkan ke user, seperti itu tinggal pengembangan saja dari teman-teman. Seperti ini gambaran topologinya. Ada tahapannya juga, kurang lebih tahapannya ini ada 7, kurang lebih tahapan utamanya ini ada 7. Oke, mungkin itu saja, terima kasih.